Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to iPod Hijab Podcast with me Zaza from 4E and me Elza from 2F. Sekarang kita ada di mana sih, Elza? Teman iPod, penasaran juga nggak kita ada di mana? Yuk ikuti keseruan kita hari ini. Let's go. Sekarang kita berada di gedung DPRD Kabupaten Tuban. Hari ini kita akan tanya-tanya langsung ke narasumber kita, yaitu Bapak Miyadi SAG MM. Assalamualaikum Bapak Miyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sehingga bisa bertemu dengan adik-adik di dalam agenda hari ini di ruang paripurna DPRD Kabupaten Tuban. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk iPod kali ini. Sama-sama adik-adik, mudah-mudahan agenda iPod pada hari ini ada manfaat bagi adik-adik sebagai ilmu yang diambil untuk pengetahuan tentang DPRD dan tentang politik terkini. Pak Miyadi, DPRD itu apa sih? Ini Elsa, DPRD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maksudnya daerah itu adalah Kabupaten Tuban. Nah, DPRD ini seluruh Indonesia yang ada kabupaten kota mesti ada lembaga DPRD, juga provinsi se-Indonesia. Nah, DPRD ini dipilih di dalam 5 tahunan agenda pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia setiap 5 tahunan, di mana 5 tahunan pesta demokrasi di Indonesia ini diselenggarakan untuk memilih 1 presiden dan wakil presiden, 2 untuk memilih DPD, ketiga untuk memilih DPR RI, keempat untuk memilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tuban termasuk salah satunya. Nah, DPRD Kabupaten Tuban ini anggotanya terdiri dari 50 anggota DPRD. Dari 50 anggota DPRD ini tersebar dari berbagai partai politik yang mendapatkan kursi hasil pemilu tahun 2024. Misalkan Partai Golkar pemilu di tahun 2024 mendapatkan 20 kursi. Partai PKB mendapatkan 11 kursi. Partai PDIP mendapatkan 5 kursi. Partai Gerindra mendapatkan 4 kursi. Partai Nasdem mendapatkan 4 kursi. Partai P3 mendapatkan 2 kursi. Partai Demokrat mendapatkan 3 kursi dan Partai PAN mendapatkan 1 kursi. Jumlah total menjadi 50 anggota DPRD. Nah, dari 50 anggota DPRD ini dibagi dalam berbagai pimpinan DPRD ada 4. Yang pertama, sekarang yang menjabat ketua DPRD adalah Pak Sugiantoro, mewakili dari fraksi Partai Golkar, karena di dalam undang-undang diatur bahwa sebagai ketua DPRD adalah pemenang hasil pemilu tahun 2024. Maka Golkar sebagai pemenang, maka ketua DPRD pada tahun ini dijabat oleh dari fraksi Partai Golkar. Yang kedua, saya dari fraksi Partai PKB yang mendapatkan 11 kursi adalah urutan runner up atau urutan kedua. Maka kami sebagai wakil ketua DPRD yang pertama. Yang kedua adalah urutan ketiga adalah fraksi Partai PDIP. Nah,
Fraksi Partai PDIP ini pimpinan DPRD dijabat oleh Pak Andi Hartanto yang mewakili PDIP. Dan pimpinan yang terakhir, yang ketiga adalah Pak Lutfi Firmansyah yang mewakili Partai Gerindra, karena di urutan keempat yang mendapatkan kursi 4 adalah Partai Gerindra. Sedangkan dalam menjalankan tugas, pokok, fungsi, dan apa yang dilakukan oleh DPRD, karena DPRD itu punya 3 fungsi. Pertama, DPRD memiliki fungsi legislator. Apa legislator itu? Adalah membuat perundang-undangan. Nah, kalau di kabupaten, perundang-undang tersebut adalah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu ada dari eksekutif dan ada dari inisiatif DPRD. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah budgeting. Apa itu budgeting? Menyusun anggaran dan membahas anggaran. Anggaran kapan? Anggaran tahun yang akan berjalan. Misalkan tahun 2005 ini, maka DPRD Tuban bersama dengan eksekutif membahas anggaran untuk tahun 2026 dan seterusnya. Kemudian tugas dan fungsi kita yang ketiga adalah pengawasan. Nah, bagaimana pengawasan? Setelah peraturan daerah, setelah APBD dibahas, kita serahkan seluruhnya pada eksekutif, pelaksanaannya adalah eksekutif. Nah, DPRD tugasnya untuk mengawasi proses berjalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Kemudian, di dalam menjalankan tugas tersebut juga dibagi dari berbagai alat kelengkapan DPRD. Yang pertama, ada badan anggaran. Badan anggaran anggotanya 16, terdiri dari berbagai fraksi yang tugasnya pokok adalah membahas anggaran. Yang kedua, badan musyawarah. Anggotanya ada 13 yang terdiri dari berbagai fraksi yang tugasnya adalah menyusun jadwal kegiatan DPRD setiap bulannya. Maka Banmus ini dilakukan pada akhir bulan setiap bulan ketika akan menjalankan tugas DPRD di awal bulan pada bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga, ada Bapemberda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, di mana Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah tugasnya menganalisis, menyusun, kemudian melakukan proses-proses tentang peraturan daerah, baik peraturan daerah dari eksekutif maupun peraturan daerah inisiatif DPRD. Dan yang keempat adalah Badan Kehormatan. Ini juga terdiri anggotanya dari berbagai fraksi yang tugasnya manakala ada bapak dan ibu anggota DPRD ini ada kesalahan, ada kekeliruan, ada laporan dari masyarakat, maka tugas Badan Kehormatan inilah yang membahas anggota-anggota yang dilaporkan oleh masyarakat atau kejadian-kejadian indisipliner yang dilakukan oleh bapak dan ibu anggota DPRD. Kemudian yang lain, di dalam memerankan tugasnya di DPRD ini dibagi menjadi 4 komisi. Satu, yaitu komisi 1 yang membidangi pembangunan. Urusan persoalan pembangunan fisik, jalan, gedung, dan lain sebagainya, ini adik-adikku sekalian dan penonton yang terhormat, adalah dibidangi oleh komisi 1. Yang kedua, komisi 2 membidangi hukum dan pemerintahan. Nah, hukum dan pemerintahan ini adalah tugasnya ketika ada program-program pemerintah, ada persoalan-persoalan hukum, maka tugas yang mengemban adalah komisi 2. Kemudian yang ketiga, komisi 3 bidang UMKM dan keuangan. Nah, ini tugasnya adalah mengkoordinasikan proses pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban yang tujuannya adalah bagaimana pengembangan UMKM dan keuangan daerah ini bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang terakhir adalah komisi 4 yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, di komisi 4 inilah yang bertugas untuk menjalankan tugas tentang kesejahteraan rakyat, tentang kesehatan dan pendidikan. Itu adik-adikku sekalian yang perlu saya jelaskan tentang apa itu DPRD, sudah lengkap mulai awal sampai dengan akhir.
Kemudian, apa peran DPRD untuk dunia pendidikan, Pak? Begini, Dek Zaza, saya sampaikan tadi bahwa di DPRD itu dibagi menjadi 4 komisi. Nah, komisi yang membidangi dunia pendidikan adalah di komisi 4. Nah, komisi 4 ini adalah bidangnya kesejahteraan, kesehatan, yang tidak terpenting kalah adalah dunia pendidikan. Karena pendidikan ini sangat kompleks dan semua urusan dunia pendidikan di Kabupaten Tuban ini, lembaga pendidikan mulai dari TK, PAUD, KB, SD, SMP, dan lain sebagainya. Maka tugas ini diampu oleh Komisi 4, di mana Komisi 4 ini ketuanya adalah Bu Yayu, yang kebetulan saat ini Bu Yayu adalah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Busekda. Kemudian wakil Ketua Komisi 4 ada Mas Asep, dan dari Sekretaris Komisi 4 ada Mas Sultan. Nah, maka peran di Komisi 4 ini adalah ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang dunia pendidikan, baik apa yang disampaikan oleh lembaga pendidikan, oleh masyarakat, oleh yang lain yang kaitannya dengan pendidikan, maka kami serahkan tugas ini kepada Komisi 4 untuk menjalankan tugasnya, sehingga apapun yang diampu oleh Komisi 4 adalah cukup berat karena mengawal di dunia pendidikan. Bagaimana agar proses pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana agar guru-guru yang menjalankan tugas juga secara profesional, dan juga kita pikirkan kesejahteraan guru-guru yang mengajar yang ada di Kabupaten Tuban. Inilah tugas DPRD yang ada di Komisi 4, salah satunya adalah di bidang pendidikan, adik-adikku yang kami cintai. Kami penasaran nih, Pak, bagaimana cara Bapak bisa menjadi anggota DPRD? Waduh, Dek Elsa, ini kalau saya mau cerita tentang bagaimana saya menjadi anggota DPRD, ini nama adalah membuka borok ini namanya. Apa itu borok? Karena perjuangan menjadi anggota DPRD memang tidak mudah. Karena apa? 1,3 jumlah penduduk yang ada di Tuban, hak pilih kurang lebih 1 juta, hanya 50 orang yang terpilih untuk menjadi anggota DPRD, dan duduk di ruang paripurna ini ada 50. Yang tadi saya sampaikan, 4 pimpinan anggota DPRD, kemudian 46 dibagi di dalam komisi 1, 2, 3, dan 4. Nah, perjalanan saya pribadi untuk menjadi anggota DPRD memang cukup panjang. Saya menjadi anggota DPRD pertama tahun 2024-2029. Itu periode pertama. Nah, di dalam 2029 itulah perjuangan awal, karena aturan pemilihan DPRD masih ringan dan itu tidak memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak. Nah, sehingga pada saat saya masuk pertama itu menjabat sebagai ketua fraksi, dan saya sebagai sekretaris Komisi D yang membidangi pembangunan. Nah, lewat mana? Saya adalah lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa? PKB itu adalah partai yang didirikan oleh para ulama dan para kiai, yang didirikan oleh pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juli tahun 1998. Jadi ini panjang ceritanya, Dek Elsa dan Dek Zaza. Saya lanjutkan. Ketika di tahun 2024 29 sampai dengan 2014 saya nyalonkan tidak jadi. Mengapa tidak jadi? Saat itu kalau kita ingat di Tuban ada kasus tahun 2006, pembakaran pendopo, pembakaran rumah bupati, pembakaran yang lain-lain, termasuk saya adalah salah satunya yang dituduh sebagai aktor intelektualnya. Sehingga saya, adik-adikku sekalian, para penonton, saya harus mondok dan sekolah di Medaeng selama 9 bulan. Jadi 3 bulan terakhir di dalam sidang tersebut, saya diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya harus bersalah dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Tetapi proses itu masih ada jenjang. Di tahap kedua adalah banding. Maka banding di perguruan tinggi di PT Jawa Timur. Nah, maka proses itu juga nunggu lagi 3 bulan. Jadi 6 bulan berjalan di Pondok Medaeng sana. Nah, dalam proses itu
diputus lagi, PT Jawa Timur memutuskan menguatkan Pengadilan Negeri Surabaya. Akhirnya kami masih ada jalan yang terakhir untuk melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, dalam proses kasasi Mahkamah Agung itulah saya dalam proses itu dinyatakan tidak bersalah, sehingga saya bebas demi hukum dan saya harus keluar dari Medaeng dan pulang kembali menjadi anggota DPRD Tuban di tahun 2004-2009. Ini kasus sekelumit saya tidak jadi anggota DPR pada tahun 2009-2014. Kemudian di tahun 2014 saya mencalonkan kembali karena pada saat itu di tahun 2011 kami memiliki figur bupati dan wakil bupati, yaitu Pak Yai Fatul Huda dan Pak Dodahar Husein. Maka saat proses pencalonan itu saya masuk kembali dan menjadi juara pertama, suara terbanyak di tahun 2014 saat itu. Nah, dan PKB menjadi pemenang. Akhirnya pada 2014-2019 saya diberi amanah oleh partai menjadi ketua DPRD periode 2014-2019. Berlanjut pada 2019-2024 sama, persaingan semakin ketat dalam proses pencalonan, kami berangkat lagi dan saat itu saya mendapatkan suara juga terbanyak di pemilu tahun 2019, yaitu kurang lebih suara saya adalah 14.900 sehingga saya juga masih juara pertama di tahun 2019 dan akhirnya partai juga memberi amanat pada kami untuk menjadi ketua DPRD periode yang kedua 2019-2024. Lalu di 2024 inilah adik-adikku sekalian dan para penonton, saya kembali mencalonkan kembali. Persaingan untuk menjadi calon anggota DPRD tahun 2024 semakin ketat dan semakin berat dengan berbagai kompleks perjuangan yang harus kita lakukan. Namun alhamdulillah saya masih diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anggota DPRD dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua DPRD karena memang saat di 2024 kemarin kami kalah dan pemenangnya adalah Partai Golkar, maka ketua DPRD adalah Partai Golkar yang dijabat oleh Pak Sugiantoro. Itulah cerita sekelumit perjuangan menjadi anggota DPRD, tapi itu tidak cukup karena itu harus disupport oleh keluarga, disupport oleh istri, disupport oleh pendukung, dan disupport oleh yang lain-lain ketika kita mau. Maka adik-adikku seperti Dek Zalja, Dek Risa, kalau bercita-cita ingin jadi politisi, mulai sekarang harus belajar menjadi politisi. Dan sekarang sudah pernah duduk di kursi DPRD, maka inilah salah satu awal dari cita-cita Dek Salsa dan Dek Risa untuk berjuang ke depan bagaimana menjadi orang politisi dan menjadi tokoh yang ada di Tuban ini. Itu yang perlu saya jelaskan adik-adikku sekalian. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk penonton setia Iqorah? Ini Dek Elsa dan Dek Zaza dan para pendukung, saya sangat bangga dan saya berterima kasih Dek Elsa dan Dek Zaza datang ke ruang paripurna DPRD ini. Mudah-mudahan bahwa agenda hari ini yang kita lakukan ada secercah harapan untuk adik-adik, untuk lembaga pendidikan, untuk kita semua dan untuk para penonton, agar ayo kita bareng-bareng bangun Tuban menjadi Tuban yang lebih baik dan sejahtera. Dalam rangka apa? Bahwa kita yang bertempat dan berfungsi di Tuban ini punya kewajiban yang sama untuk membangun. Maka kebanggaan saya untuk adik Zaza dan adik Elsa adalah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih, mudah-mudahan adik Elsa dan adik Zaza menjadi siswa yang cerdas, siswa yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan terus mempunyai karakter berakhlakul karimah, sehingga taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru itu adalah wajib. Karena apa? Doa seorang ibu adalah doa yang sangat mujarab untuk putra putrinya, untuk anak-anaknya. Maka ada sebuah kalimat, surga ada di telapak kaki ibu.
Itulah adik-adik sekalian, maka kalau adik-adikku, saya berpesan ketika melakukan sesuatu jangan lupa minta restu dan doa kepada ibu, karena itu lebih penting. Maka ada satu lagu kan yang dilakukan oleh Rhoma Irama itu, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan, murka ilahi, nah, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita kembangkan, adalah menjadi pesan saya yang sangat bahagia hari ini. Saya didatangi oleh adik-adik dan para pendukung komite sekolah lembaga pendidikan Hidayatun Najah yang saat ini masuk di ruang paripurna DPRD. Mudah-mudahan orang-orang tua juga bercita-cita dan mempunyai keinginan agar putra-putrinya besok sedia kala bisa memasuki ruang DPRD ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Tuban. Matur nuwun, pangapunten, barangkali saya ada sesuatu hal kekurangan yang saya sampaikan, itu adalah kelemahan kami, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sebagai hamba manusia, ayo kita bersama-sama gunakan etikat kita baik untuk sebagai manusia, bagaimana agar kita bermanfaat banyak pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, itulah yang paling terpenting bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat banyak sekali informasi dari Bapak Miyadi tentang DPRD Tuban. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah mensupport HiPod kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.